Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita akan memperingati Hari Reformasi Gereja yang dipimpin oleh Martin Luther pada tahun 1517 Masehi. Sebab sebelumnya gereja berada dalam kegelapan, berjalan di dalam kesesatan, tidak lagi mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Allah kita memakai Martin Luther secara khususnya untuk mengadakan reformasi supaya gereja bisa kembali pada jalan kebenaran firman Tuhan. Dalam reformasi gereja ini ada 5 fondasi atau 5 prinsip yang dimana 5 fondasi ini ditandai oleh kata sola. Yang pertama, sola fide. Kalau kita baca di kitab Roma pasal pertama ayatnya yang ke-17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sola fide artinya hanya dengan iman saja kita bisa diselamatkan. Kita tidak perlu menambahkan perbuatan baik dan melakukan peraturan gereja, barulah kita diselamatkan. Tetapi dengan jelas firman Tuhan mengatakan di Roma pasal pertama ayat 17 bahwa orang benar, orang diselamatkan hidup karena iman, atau bisa diselamatkan hanya dengan percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Jadi hanya dengan iman saja kita bisa diselamatkan. Kalau kita baca lagi di kitab Yohanes pasal 6 ayat 40, Tuhan Yesus mengatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita beroleh hidup yang kekal, dan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Jadi yang pertama adalah sola fide, hanya dengan iman saja. Yang kedua adalah sola gratia. Kalau kita membaca di kitab Efesus pasal pertama ayatnya yang ke pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sangat jelas, sola gratia, yang artinya hanya oleh kasih karunia kita bisa diselamatkan. Bukan karena kita dipandang orang baik, bukan karena kita dipandang layak oleh Tuhan, makanya kita bisa diselamatkan. Tetapi murni karena kasih karunia Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dia berikan kepada kita keselamatan itu oleh iman, supaya kita bisa memperoleh pengampunan dan hidup yang kekal. Dia berikan kepada kita secara cuma-cuma, bukan karena usaha kita, bukan karena kita layak untuk mendapatkannya, tetapi karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita bisa memiliki iman dan percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan, karena Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Maka firman Tuhan mengatakan, jangan kita memegahkan diri, jangan kita menyombongkan diri dan mengatakan karena saya layak untuk mendapatkan keselamatan tersebut, karena saya adalah orang baik, makanya saya bisa diselamatkan. Tapi murni hanya karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan secara cuma-cuma.
Itulah yang kedua, yaitu sola gratia. Yang ketiga dikatakan solus Christus. Ya, solus Christus. Kalau kita membaca di kitab 1 Timotius pasal 2, dikatakan ayat yang kelima, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Solus Christus, maksudnya hanya Kristus saja yang menjadi perantara, ya, atau pengantara antara manusia dengan Tuhan Allah. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja, satu-satunya jalan masuk ke surga. Tidak ada yang lain. Tidak ada pribadi lain yang dimana bisa menjadi pengantara bagi kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pengantara, satu-satunya imam besar bagi kita, satu-satunya jalan masuk ke surga. Lalu kita melihat juga di kitab Kolose pasal 1 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, ialah, yaitu Tuhan Yesus, kepala tubuh, yaitu jemaat. Maksudnya adalah bahwa Tuhan Yesus yang adalah kepala daripada gereja, yang memiliki otoritas sepenuhnya kepada gereja, yang memimpin gereja, bukan manusia, bukan hamba Tuhan, bukan para pengurus gereja atau para pemimpin gereja, tetapi Kristus sebagai kepala gereja yang memerintah atas jemaat Tuhan. Nah, itulah maksudnya ketika dikatakan solus Christus. Ya, dia satu-satunya pengantara bagi kita dan dialah kepala daripada gereja. Solus Christus. Selanjutnya yang keempat adalah sola scriptura. Sola scriptura. Kalau kita membaca di kitab 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sola scriptura maksudnya adalah hanya firman Tuhan saja yang memiliki standar bagi kehidupan kita orang Kristen dan juga aturan di dalam gereja. Bukan peraturan atau perkataan-perkataan oleh manusia atau para pemimpin gereja, tetapi firman Tuhan jadi standar kehidupan jemaat dan juga aturan di dalam gereja. Karena firman Tuhan diberikan dengan sempurna, tidak ada kesalahan, dan Tuhan tetap pelihara kebenarannya 100%, dan firman Tuhan diberikan kepada kita untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi itulah standar aturan dalam kehidupan jemaat maupun dalam gereja. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus melihat selalu firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kalau firman Tuhan mengatakan A, maka itulah yang harus kita jalankan. Kalau firman Tuhan mengatakan B, itulah yang harus kita lakukan. Kalau firman Tuhan mengatakan ya, maka kita mengatakan ya. Kalau tidak, kita mengatakan tidak. Jadi, sola scriptura, hanya firman Tuhan saja. Alkitab ini yang adalah 100% kebenaran firman Tuhan. Terakhir adalah soli deo gloria. Kalau kita membaca di kitab Roma pasal 11 ayat 36, dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Soli deo gloria, hanya untuk kemuliaan Allah saja. Segala sesuatu, baik dalam kehidupan kita maupun dalam aturan gereja, semuanya dilakukan dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan Allah,
bukan untuk memuliakan manusia, tapi hanya untuk kemuliaan Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, itulah 5 sola yang kita miliki, yang kita dapatkan dari reformasi gereja ini. Yaitu pertama, sola fide, hanya dengan iman. Kedua, sola gratia, hanya oleh kasih karunia. Yang ketiga, solus Christus, hanya Kristus saja. Yang keempat, sola scriptura, hanya dengan firman Tuhan saja, hanya firman Tuhan saja. Dan yang terakhir adalah soli deo gloria, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Allah kita saja. Jadi, marilah kita melakukan 2 hal. Yang pertama, kita harus selalu mengingat ajaran kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus menolak ajaran-ajaran sesat yang bertentangan dengan ajaran reformasi gereja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh berkompromi ataupun kembali lagi kepada ajaran sesat. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, yang menjadi dorongan bagi kita dari reformasi gereja ini, yaitu marilah kita lebih giat di dalam beribadah, di dalam bersekutu, di dalam belajar firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, memegang ajaran kebenaran firman Tuhan, dan kita taat firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dan melayani Tuhan seumur hidup kita. Itulah hasil ataupun tujuan daripada reformasi gereja. Jadi saudara-saudara, kiranya reformasi gereja ini kita selalu ingat dan kita selalu memegang ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Selamat Hari Reformasi Gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.